Selamat datang di Hajriah Fajar Channel, Perspective Beyond Borders, Beyond Biases. Kalian pikir hidup kita udah canggih? Pikir lagi. Kita ini baru di ujung dari sebuah revolusi teknologi yang lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan. Di video kali ini, kita akan bahas 10 teknologi masa depan yang bakalan ngubah hidup kita. Bukan cuma ngubah, tapi ngedefine ulang cara kita hidup, bekerja, bahkan berpikir. Siap-siap, karena beberapa dari teknologi ini udah mulai kelihatan, dan beberapa lagi. Mungkin lebih cepat hadirnya daripada yang kamu kira. So, siapin kopi, siapin otak, karena kita akan menyelam ke dunia yang penuh dengan inovasi dan disrupsi. Dunia di mana batasan cuma ada di pikiran kita sendiri. Pertama, kita bahas tentang kecerdasan buatan atau AI. Dulu, AI cuma ada di film-film Hollywood. Sekarang, udah jadi bagian dari keseharian kita. Smartphone di tangan lo, ada AI-nya. Platform streaming musik favorit lo, AI lagi. AI ini bukan cuma sekedar program, tapi sistem yang bisa belajar dan berkembang sendiri. Dan ini baru permulaan. Bayangin, di masa depan, AI bisa ngatur rumah lo, nyetirin mobil, bahkan mungkin ngambil alih pekerjaan lo. Serem atau keren? Tapi tenang, AI bukan cuma soal robot yang ngambil alih dunia. AI juga punya potensi besar untuk memecahkan masalah-masalah kompleks di berbagai bidang. Mulai dari kesehatan, edukasi, sampai ke perubahan iklim. Pertanyaannya, siap nggak kita menghadapi era di mana mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia? Lanjut ke teknologi kedua, Internet of Things atau IoT. Simpelnya, IoT itu tentang menghubungkan semua perangkat elektronik di sekitar kita. Kulkas lo bisa ngobrol sama smartphone, lampu bisa mati sendiri, bahkan tanaman lo bisa minta disiram lewat internet. Gila ya? Tapi ini bukan cuma soal kepraktisan. IoT punya potensi besar untuk menciptakan kota-kota yang lebih efisien, rumah yang lebih aman, dan kehidupan yang lebih mudah. Bayangin, macet bisa diatasi dengan sistem lalu lintas yang terintegrasi. Rumah lo bisa hemat energi karena perangkat elektronik yang bekerja secara otomatis. Dan kesehatan lo bisa terpantau terus-menerus lewat sensor-sensor canggih. Masa depan yang terkoneksi ini udah di depan mata. Dan pertanyaan besarnya adalah, siap nggak kita untuk hidup di dunia, di mana privasi dan keamanan data jadi taruhannya? Nomor 3. Teknologi yang lagi hot-hotnya, 5G. Ini bukan cuma soal internet yang lebih cepat, tapi sebuah lompatan besar yang akan mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Bayangin download film cuma dalam hitungan detik, video call tanpa buffering, dan gaming online tanpa lag sedikit pun. Tapi 5G bukan cuma soal kecepatan, bro. Kemampuannya untuk menghubungkan jutaan perangkat secara real-time akan membuka peluang baru dalam berbagai bidang, mulai dari telemedicine, kendaraan otonom, sampai ke industri manufaktur. 5G ini seperti jalan tol super cepat yang akan membawa kita ke era baru inovasi teknologi. Pertanyaannya, siap nggak kita ngebut di jalur cepat ini? Nomor 4. Kita masuk ke isu yang lebih serius, energi terbarukan. Bumi ini udah mulai panas, dan kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama bahan bakar fosil. Kabar baiknya, teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin udah semakin canggih dan terjangkau. Panel surya sekarang bisa dipasang di atap rumah, turbin angin bisa menghasilkan listrik untuk seluruh kota. Dan ini bukan cuma soal menyelamatkan bumi, tapi juga soal menciptakan sumber energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Bayangin, rumah lo bisa teraliri listrik 24 jam non-stop, tanpa harus bergantung sama PLN. Keren kan? Transisi ke energi terbarukan ini memang nggak mudah, tapi ini satu-satunya jalan untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Nomor 5, kita masuk ke dunia maya yang semakin nyata, Virtual Reality, VR, dan Augmented Reality. VR akan membawa lo ke dunia digital yang imersif, di mana lo bisa merasakan sensasi nyata, mulai dari mendaki gunung Everest sampai berenang bersama hiu. Sementara AR akan menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Bayangin main game di mana monster muncul di ruang tamu lo, atau belajar anatomi tubuh manusia dengan melihat langsung organ-organ tubuh dalam bentuk 3 dimensi. VR dan AR bukan cuma soal hiburan, tapi punya potensi besar di bidang pendidikan, pelatihan, bahkan terapi psikologis. Batasan antara dunia nyata dan dunia maya semakin tipis. Pertanyaannya, siap nggak kita hidup di dua dunia sekaligus? Lanjut ke nomor 6,
Bioteknologi. Ini adalah bidang yang berkembang pesat, dan potensinya untuk mengubah hidup kita hampir tak terbatas. Bayangin, penyakit genetik bisa disembuhkan sebelum bayi lahir, organ tubuh bisa dicetak dengan printer 3 dimensi, dan tanaman bisa dimodifikasi untuk tahan hama dan kekeringan. Bioteknologi bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal menciptakan solusi berkelanjutan untuk masalah pangan dan lingkungan. Tapi, teknologi ini juga memunculkan pertanyaan etis yang kompleks. Apakah kita berhak untuk meretas kode kehidupan? Di mana batasan antara kemajuan ilmiah dan etika? Ini pertanyaan-pertanyaan berat yang harus kita jawab bersama. Nomor 7, blockchain. Mungkin terdengar rumit, tapi simpelnya, blockchain itu seperti buku besar digital yang aman dan transparan. Teknologi ini punya potensi besar untuk merevolusi berbagai industri, mulai dari keuangan, logistik, sampai ke pemerintahan. Bayangin, transaksi keuangan yang lebih cepat dan aman tanpa perantara, sistem voting online yang transparan dan anti kecurangan, dan manajemen rantai pasokan yang lebih efisien. Blockchain ini seperti pondasi untuk internet baru, internet yang lebih aman, transparan, dan demokratis. Pertanyaannya, siap nggak kita untuk masuk ke era baru di mana kontrol dan kepercayaan bergeser dari institusi ke teknologi? Chapter 8, Mobil Listrik. Ini bukan lagi tren, tapi keniscayaan. Polusi udara udah jadi masalah serius, dan mobil listrik adalah salah satu solusinya. Dengan teknologi baterai yang semakin canggih dan harga yang semakin terjangkau, mobil listrik akan semakin mudah diakses oleh semua kalangan. Bayangin, jalanan kota yang bebas polusi udara dan suara bising, biaya operasional kendaraan yang lebih murah, dan kemandirian energi yang lebih besar. Transisi ke mobil listrik memang butuh waktu, tapi ini adalah langkah penting untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Chapter 9, Robotika. Robot bukan lagi hal yang asing. Di pabrik-pabrik, robot udah banyak digunakan untuk tugas-tugas yang repetitif dan berbahaya. Tapi, perkembangan robotika sekarang udah sampai ke titik di mana robot bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks, bahkan berinteraksi dengan manusia. Bayangin, robot yang bisa membantu pekerjaan rumah tangga, merawat orang sakit, bahkan menjadi teman. Tapi, perkembangan robotika ini juga memunculkan kekhawatiran. Apakah robot akan mengambil alih pekerjaan manusia? Bagaimana etika dalam berinteraksi dengan robot? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama. Terakhir, nomor 10, teknologi kuantum. Ini adalah bidang yang sangat kompleks dan masih dalam tahap awal pengembangan. Tapi, teknologi ini punya potensi yang luar biasa untuk merevolusi berbagai bidang, mulai dari kedokteran, material science, sampai ke kecerdasan buatan. Bayangin, komputer kuantum yang bisa memecahkan masalah kompleks dalam hitungan detik, obat-obatan yang dirancang khusus berdasarkan DNA individu, dan material baru yang lebih kuat dan ringan. Teknologi kuantum ini seperti membuka pintu ke dunia baru yang penuh dengan kemungkinan. Mungkin kita belum sepenuhnya memahami potensi teknologi ini, tapi satu hal yang pasti, teknologi ini akan mengubah dunia. Itulah 10 teknologi masa depan yang akan mengubah hidup kita. Beberapa mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi percayalah, perkembangan teknologi berjalan sangat cepat. Pertanyaannya sekarang, siap nggak kita menghadapi perubahan besar ini? Siap nggak kita untuk hidup di dunia yang didominasi oleh teknologi? Ini opini pribadi saya, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe Hajriya Fajar Channel untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.